Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua para pengguna Kanza. Untuk Apple itu sudah bisa Bapak Ibu gunakan atau teman-teman gunakan di menu K. Terus di menu L, Bridging Viclaim, Bigcare, Inasi Bigi, Kemenkes dan pihak ketiga. Nah, untuk apotek online itu kita sediakan di sini, benar, apotek. Nah, ini ya. Ini yang sudah tersedia atau diketik aja di sini apotek. Nah, ini sudah kita lengkapi sesuai dengan yang ada di Trustmark-nya BPJS, dimulai dari referensi DPHO, referensi Poliana, terus kemudian sampai terakhir adalah data obat Apple apotek BPJS yang berada di lokal server rumah sakit. Nah, ini untuk data resepnya yang sudah terkirim di sisi BPJS. Nah, ini. Terus kemudian dari sisi di Siemens Kanjanya untuk pelayanan di rumah sakit, pelayanannya masih seperti biasa. Itu di sini tinggal kita masukkan input resep oleh dokternya. Ibuprofen misalnya dimasukkan 30. Terus kemudian aturan pakainya 1 dikali 1. Terus untuk yang racikan dimasukkan seperti biasa. R1, metode raciknya menggunakan apa. Terus kemudian dimasukkan 30 untuk 30 harinya, aturan pakainya 1 kali 1. Terus kemudian kalau sudah dimasukkan, sebagai contoh adalah amlodipin untuk 30 hari. Nah, agar bisa nanti diverifikasi, maka data obatnya harus kita mapping terlebih dahulu. Mappingnya di mana? Mappingnya ada di mapping obat apotek Alkes BPJS. Nah, ini kita ngambil dari data masternya BPJS. Ya, yang kita ambil dan kita mapping dengan obat yang ada di sisi rumah sakitnya. Terus kemudian untuk pelayanan dari sisi dari sisi farmasi masih seperti biasa di daftar resep dokter. Terus kemudian ini jangan lupa divalidasi terlebih dahulu untuk obat yang menjadi satu dengan iklemnya atau yang 7 hari pelayanan. Nah, atau yang 7 hari yang digunakan sesuai dengan pembayaran yang ada di iklim. Nah, ini biasanya teman-teman di bagian farmasi mecah. Ini langsung dimasukkan untuk yang 7 hari. Nah, ini juga sama untuk dimasukkan yang 7 hari. Terus kemudian disimpan. Nah, sekalian dicetak aturan pakai seperti biasa. Ini aturan pakainya. Nah, ini nanti yang akan masuk ke bagian billing. Jadi satu dengan klaimnya untuk yang Inasi Bigi. Nah, ini yang jadi satu dengan Inasi Bigi. Untuk yang sisanya nanti diverifikasi kembali jadi satu, tidak usah buka tutup seperti ini tadi. Ini hanya memberikan contoh di bagian apotek online. Saat diklik apotek online seperti ini, secara otomatis nanti dia akan langsung mendeteksi jumlah sisa yang belum disimpan ke dalam data piutang. Tapi dari sisi pengiriman ke apotek online-nya, sesuai dengan ketentuan atau peraturan terakhir yang dikirim tetap 30 item. Nah, sementara yang kita simpan ke lokal atau kita simpan ke data piutang yang nanti ditagihkan terpisah di apotek online-nya BPJS adalah sejumlah 23. Nah, Signa 1, Signa 2 secara otomatis mendeteksi dari data yang tadi dibuat oleh dokter. Kalau misalnya nanti ada perubahan hari atau yang lain, nah ini secara otomatis nanti akan berubah, misalnya 60. Nah, ini saat di enter dia akan mengikuti jumlahnya. Sama halnya dengan Signanya, kalau dia dirubah otomatis jumlahnya akan sesuai dengan rumus yang dibutuhkan jumlahnya berapa. Nah, ini kita kembalikan, ini 23 yang dijadikan piutang di sisi lokal. Ini juga 23 yang dijadikan disimpan di sisi lokal.
Nah, untuk di Simeres Kanja, sebagaimana kita ketahui bahwa transaksi yang terkait dengan keuangan langsung masuk juga ke data postingan jurnal dan ke data riwayat obat Alkes BHP atau kartu stok obat. Sama halnya dengan apotek online ini, untuk yang 23 hari nanti akan diklaimkan terpisah sehingga kita akui sebagai piutang untuk nanti dilakukan proses pelunasan ketika kita mendapatkan umpan balik untuk di bagian farmasinya. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu. Nah, untuk disimpan seperti ini tadi, ini ada pilihan. Kalau misalnya tanpa iterasi dia langsung tersimpan, kalau misalnya dia dengan satu iterasi atau dua iterasi, maka secara otomatis nanti akan ada penyimpanan untuk kunjungan selanjutnya. Jadi pasien datang nanti itu tidak perlu lagi ke bagian poli, tapi langsung bisa mengantri ke bagian farmasi dengan kita cetakkan lembar untuk antrian di bagian farmasinya. Ini sebagai contoh iterasi 2 kali. Saya pilih simpan. Nah, begitu disimpan seperti ini, maka data obat apotek online BPJS berhasil disimpan atau dikirim ke BPJS. Ketika kita OK, nah akan langsung mengkonfirmasi apakah mau mencetak etiket obat untuk yang 23 harinya. Kalau saya ya, nah nanti ada pilihan mau dicetak yang model mana. Nah, ini keluar aturan pakainya. Ini diminta untuk melanjutkan menyimpan permintaan resep iterasinya. Kita OK. Nah, ini untuk iterasi yang pertama. Ya, ini pada tanggal 8 bulan 4 ini diminta datang lagi untuk iterasi yang pertama. Disimpan. Nah, ini resep iterasi ke-1 berhasil dibuat. Silahkan lanjutkan untuk menyimpan resep iterasi kedua. Nah, ini sudah berubah menjadi 0805 ya, pada bulan 5. Ini disimpan lagi. Yes. Nah, ini bukti register untuk yang tanggal 8 bulan 5. Bukti registrasi farmasi. Untuk iterasi kedua. Kemudian ini untuk yang bulan 4. Terus kemudian ini adalah etiket untuk yang tadi 23 harinya. Nah, data ini kalau kita cek di sini untuk yang tadi bulan 4 sama bulan 5 ini dia langsung ada. Jadi si pasien tersebut dengan bukti registernya tadi bisa langsung datang ke rumah sakit, ke farmasi untuk ngantri. Ya, jadi tidak perlu lagi mendaftar di poli seperti itu. Nah, untuk implementasinya sendiri nanti dari farmasi untuk yang kartu stoknya itu akan terpecah ya, akan terpecah. Tadi yang pertama itu 7 hari dia masuk ke pemberian obat. Kemudian untuk yang ibuprofen, amlodipin untuk yang di bridging itu kepotong 23 hari. Terus kemudian dari sisi keuangan di Simeres Kanja pun itu secara otomatis juga akan menjadi seperti ini. Yang pertama itu pemberian obat jatuhnya ke bagian farmasi klaim. Yang tadi 23 hari jatuhnya ke piutang di apotek oleh admin utama. Ya, ini. Terus kemudian nanti ketika BPJS membayar bagaimana? Ketika BPJS membayar untuk obatnya nanti secara otomatis masuk ke piutang obat dan BHP belum lunas. Nah, dalam hal ini nomor apotek online-nya diakui menjadi nomor nota untuk nomor piutangnya yang nanti tinggal dilunaskan saja. Nah, nanti pembayaran dari BPJS ACC-nya berapa dimasukkan di sini sehingga langsung terkoneksi dengan bagian back-end atau keuangan yang ada di Simeres Kanja. Sama halnya dengan yang di bagian iklannya ya, nanti secara otomatis akan diakui sebagai piutang dan menunggu umpan balik dari sisi BPJS.
Nah, ini tadi yang dikirim tadi secara otomatis nanti di data apotek online-nya Apple. Ini saya ketik Apple gini. Nah, ini rekapannya. Nah, ini yang tersimpan di sisi lokalnya rumah sakit ya. Nah, ini di sebelah kanan ada tombolnya. Ini untuk rekapan dari sisi kita sehingga keluar detail resepnya. Terus kemudian untuk rekapannya juga sudah kita buatkan seperti ini. Kalau yang nanti dari sisinya BPJS, kalau misalnya terjadi trouble atau kita mau menghapus dari sisi lokal BPJS, sudah kita sediakan di sini ada resep, kemudian ada daftar pelayanan dan riwayat pelayanan obat apotek BPJS, termasuk monitoring klaim dari sisi BPJS-nya pun juga sudah tersedia di Simeres Ganja. Demikian bridging untuk di Simeres Ganja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.